Guys, seorang sosok yang bernama Kishore Mahbubani yang pernah menjabat Presiden Dewan Keamanan PBB telah menulis sebuah esei menarik dengan judul The Genius of Jokowi. Dalam esei ini, ia menggambarkan Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan Jokowi sebagai sosok yang memiliki kecerdasan luar biasa dalam kepimpinannya, guys. Dikabarkan juga Mahbubani membahas berbagai aspek dari kepimpinan Jokowi termasuk keberhasilannya dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial di Indonesia serta perannya dalam hubungan diplomatik internasional. Esei beliau memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kepimpinan Jokowi telah mempengaruhi dan membentuk arah masa depan Indonesia, guys. So, apakah lagi yang disebut oleh Kishore Mahbubani tentang Jokowi? Tapi sebelum itu, mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe channel 2045 dan klik tombol loncengnya sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel beliau. Dan di hujung videonya, guys, jangan lupa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Brozul Channel. Kepemimpinan Presiden Jokowi mendapat pengakuan internasional. Pengakuan internasional Setelah Indonesia ya, guys, terpilih sebagai pemimpin negara-negara G20, ya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengundang secara khusus Presiden Jokowi untuk undang secara bicara khusus. soal penanganan corona di Global COVID-19 Summit. Dan kali ini, giliran mantan Presiden Dewan Keamanan PBB, Kishore Mahbubani, yang memuji Jokowi setinggi langit. The Wow. Genius of Jokowi, tulisnya Genius of dalam Jokowi. sebuah artikel yang dimuat di Project Syndicate. Wow. Mahbubani memimpin Dewan Keamanan PBB pada tahun 2001 sampai 2002. Kini dia adalah peneliti di Asia Research Institute of the National University of Singapore. Dia adalah penulis buku Has China Won yang kini jadi referensi di tingkat dunia. Lalu apa yang ditulis Mahbubani soal Jokowi? Oh, dia ada tulis tentang Bapak Presiden Kita Jokowi ya? bangsa-bangsa di Asia Afrika mendesak reformasi PBB. Agar berfungsi secara optimal sebagai badan dunia yang mengutamakan keadilan bagi kita semua, bagi semua bangsa. Artikel Mahbubani berisi pengakuan betapa beruntungnya Indonesia karena memiliki Presiden Joko Widodo. Ya, tepat Jokowi sekali. menurutnya patut menjadi role model bagi Role good model. governance di banyak negara. Apalagi Untuk banyak negara, banyak ya? negara besar dan biangnya demokrasi justru terjebak memilih pemimpin conman yang bisa diartikan sebagai hanya pintar bicara. Hanya pintar bicara. Mahbubani memulai tulisannya dengan mengatakan Indonesia adalah salah satu negara yang paling sulit untuk dipimpin. Tak semua orang akan sanggup menjadi presiden di negara seperti Indonesia. Mengapa? Karena bentangan wilayahnya dari barat ke timur yang sangat luas. Ya, Bahkan lebih besar, besar ya. dari Amerika Serikat. Bukan hanya jumlah pulau-pulaunya yang banyak, namun keragaman etniknya juga luar biasa Benar. banyak. Ini adalah Banyak. potensi konflik luar biasa bila tidak disikapi dengan benar. Masih ditambah fakta, bila saat krisis keuangan tahun 1998, Ya. ekonomi Indonesia menyusut luar biasa hingga 13%. Dan banyak pengamat memprediksi Indonesia akan segera kolaps sebagaimana Yugoslavia. Begitu ya tanggapan Tetapi di mereka? masa Jokowi, hambatan-hambatan memimpin negara yang dianggap sulit ini justru mampu dilewatinya. Jokowi bahkan berhasil membentuk standar pemerintahan baru yang layak ditiru banyak negara demokrasi besar lainnya. Luar biasa, guys. Sebagai awalnya, Jokowi telah menjembatani perpecahan politik yang Ya. terjadi di Indonesia. Ia memasukkan Prabowo dan Sandiaga Uno, mantan rivalnya dalam Pilpres 2019 ke dalam kabinetnya. Semangat rekonsiliasi. Apa yang dilakukan Jokowi
saat menjadi Presiden Republik Indonesia. Bahkan tak dapat terpikirkan oleh Presiden Amerika Serikat saat ini, Joe Tak Biden. terfikir ya oleh Meski Amerika. Biden berpengalaman lebih dari 30 tahun sebagai senator, ia tetap tak mampu menyembuhkan luka perpecahan yang timbul sejak Pilpres 2016 di Amerika Serikat. Joe Biden pun tak boleh lawan. Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, bahkan makin memperdalam jurang perbedaan di antara masyarakat Brazil. Ya. Sebaliknya, Jokowi bahkan dapat membalik momentum dengan membuat partai-partai dan kelompok paling fundamental Islam menjadi lebih inklusif. Jokowi berhasil menyatukan kembali kelompok-kelompok yang saling bersilangan tersebut secara politis. Dalam satu wawancara, Jokowi mengatakan, sila ketiga dari Pancasila mensyaratkan persatuan Indonesia. Ya. Persatuan meski ada banyak perbedaan. Dari situ, ia membangun koalisi, bekerja sama dengan berbagai pihak. Benar. Ia juga membentuk Omnibus Law yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan lapangan kerja baru. Wah, Pengalaman lapangan hidup kerja miskin yang saat banyak kecil ya. juga membuat Jokowi sangat memahami langkah-langkah untuk mengentaskan kemiskinan. Oh. Karir politiknya yang sukses tidak membuatnya mendadak kaya raya seperti yang terjadi pada politisi-politisi di sekitarnya. Ia tetap fokus pada kemiskinan yang terjadi di sekitarnya. Tidak mengherankan bila ia banyak memprakarsai program-program pengentasan kemiskinan yang cukup efektif. Ya. Jokowi bahkan telah memulainya saat masih menjabat wali kota Surakarta. Sebagai contoh, pada 2016, pemerintah RI membagikan sertifikat tanah kepada mereka yang tak mampu melalui cara-cara kepemilikan yang legal. Jokowi juga memperkenalkan Kartu Indonesia Sehat Wow. dan Bapak suatu Presiden Jokowi skema yang kenalkan asuransi ya. kesehatan baru yang bertujuan menyediakan pelayanan kesehatan bagi umum. Pemerintah Indonesia juga melaunching Kartu Indonesia Pintar agar pendidikan tidak Kartu menjadi Indonesia kendala Pintar. bagi warga tak mampu. Wow. Secara umum pula, program ini meningkatkan tingkat pendidikan di masyarakat. Masih ada program Keluarga Harapan atau banyak PKH. ya. Pemberian bantuan tunai pada mereka yang tidak mampu. Ada Sebelum pemberian Jokowi tunai. menjadi Presiden Republik Indonesia, koefisiensi Gini Indonesia stabil di angka 40. Koefisien ini menghitung distribusi pendapatan di antara masyarakat suatu negara. Di bawah pemerintahan Jokowi, Ya. untuk pertama kalinya, angka koefisien Gini turun dalam 15 tahun yang mengindikasikan adanya pemerataan pendapatan. Wow. Hutang luar negeri Indonesia pun termasuk rendah menurut standar internasional, Rendah ya, yaitu di hutang. bawah 40% GDP. Meski bawah demikian, 40%. pengalamannya sebagai pengusaha ekspor membuat Jokowi sangat paham bagaimana suka duka dan seluk-beluk menjalankan bisnis kecil. Tukang kayu Dengan ya. kekuatannya, Aslinya dulu. ia mendorong reformasi undang-undang ketenagakerjaan yang memungkinkan bisnis tetap berjalan di masa-masa sulit seperti pandemi. Sekaligus menghapuskan subsidi bahan bakar yang menghabiskan dan membebani anggaran negara. Ya. Jokowi juga sangat berkomitmen dalam pembangunan infrastruktur. Selama pemerintahannya, telah membangun jalan raya menghubungkan setiap kota di Indonesia, Oh, dari luar Aceh di biasa, barat guys. hingga Papua di timur. Wow. Jalan kereta api juga mulai dikerjakan sepanjang 2000 km 2000 melintasi kilometer. Sumatera dari Banda Aceh menuju Lampung. Hmm. Juga sepanjang 1000 km melintasi Sulawesi dan mulai merintis pembangunan jalan kereta api di Kalimantan. Oh. Di Jakarta, yang selama ini dikenal sebagai kota dengan masalah kemacetan lalu lintas terburuk di dunia, Terburuk di dunia Jokowi macet. berhasil membangun jaringan MRT. Sementara di Jawa, 700 km jalan tol berhasil dibangun hanya dalam kurun waktu 3 tahun. 3 Tahun tahun 2015 sampai ya. Wah, 3 tahun 2018. saja. Sementara
Pemerintah terdahulu di bawah SBY hanya mampu membangun jalan tol sejauh 220 km. Jokowi juga 10 berhasil tahun, ya? meningkatkan peringkat 220 World kilometer Bank's aja. Doing Business Index Indonesia dari 120 ke peringkat 73 pada tahun 2020. Saat itu, Indonesia menikmati booming ekonomi. Sayang, pandemi COVID-19 cukup memukul perekonomian Indonesia. Semua negara Namun ya demikian, kena. Jokowi tetap mampu mengupayakan vaksin untuk 270 juta penduduk Indonesia. Suatu jumlah yang mungkin membuat banyak kepala negara lain menyerah. Meski kebanyakan vaksin tersebut berasal dari Sinovac, Cina. Ya. Serta banyak pengamat mengartikan hal tersebut sebagai sinyal politik dari Cina untuk bekerja sama. Jokowi dianggap cukup bijak secara geopolitis. Bijak dalam mengelola hubungan baik di antara dua negara besar, Pandai dia. Cina dan Genius. Amerika Serikat, yang sedang berrivalitas dan saling berebut momentum. Jokowi Pandai mendorong Bapak Amerika Presiden. Serikat agar berinvestasi lebih besar di Indonesia. Ya. Sebagaimana Cina makin besar investasinya di Indonesia dalam tahun-tahun terakhir. Mahbubani menutup artikelnya dengan mengatakan, masyarakat dunia kini hidup dalam paradoks. Ilmu pengetahuan modern telah membawa kita pada pengetahuan-pengetahuan untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Tapi sebaliknya, negara-negara besar, pelaku demokrasi justru malah terjebak memilih pemimpin yang hanya bisa bicara, Ya. seperti Donald Trump. Bisa dan bicara Perdana Menteri saja Inggris, ya, kerja Boris tiada. Johnson. Inilah mengapa kesuksesan Jokowi semakin mendapat apresiasi yang kian besar. Masya Allah. Luar Dunia biasa. harus belajar dari Jokowi tentang good governance. Jokowi berhasil meletakkan pondasi pemerintahan yang baik. Dan kini kita harus terus mengawal agar pemimpin masa depan dapat minimal melanjutkan apa yang sudah baik tersebut. Menangis mau jumpa Pak Jokowi. Oh, kecil lagi sudah ngerti ya, faham tu presiden. Okey guys, seperti yang kita semua sudah tahu ya, dan apa yang sudah kita reactionkan tadi dikabarkan esei The Genius of Jokowi karya Kishore Mahbubani. Penulis menegaskan bahawa Joko Widodo ataupun Jokowi merupakan sosok kepimpinan yang memiliki kecerdasan dan ketekunan luar biasa dalam memimpin Indonesia guys. Mahbubani memberikan aspirasi dan keberhasilan Jokowi dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial serta perannya yang berpengaruh dalam diplomasi internasional. Dan lebih lanjutnya lagi guys, penulis menyimpulkan bahawa kepimpinan Jokowi telah membawa dampak positif bagi Indonesia dan membuat posisi negara Indonesia di negara internasional. Dan apa yang lebih bangga lagi, mantan PBB itu sebut kehadiran Jokowi sebagai seorang pemimpin telah memberikan harapan dan inspirasi bagi masyarakat Indonesia dan juga mendapatkan pengakuan dari komunitas internasional. Luar biasa sekali guys. Dengan eseinya ini, Kishore Mahbubani berusaha untuk mengilustrasikan kecerdasan dan kesuksesan Bapa Presiden Jokowi sebagai pemimpin dan menyampaikan pandangannya tentang bagaimana kepimpinan tersebut memainkan peran penting dalam membentuk masa depan Indonesia yang lebih baik guys. Jadi pujian dari seorang mantan Presiden PBB itu untuk Pak Jokowi sangat luar biasa sekali bagi saya guys. Dan sedikit kata-kata hikmah untuk kita bersama. Ketulusan adalah kemampuan untuk bersikap jujur dan tulus dalam segala hal, baik dalam perkataan maupun perbuatan. So guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi anda yang baru saja mampir dan baru saja menjumpai Brozo Channel ini, jangan lupa subscribe channel Brozo Channel dan klik tombol lonceng sekali, tanda dukungan teman-teman kepada saya guys. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.